Gunung Lawu, 3.265 mdpl, terletak di Pulau Jawa, Indonesia, tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Status gunung ini adalah gunung api istirahat. Diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November tahun 1885, dan telah lama tidak aktif, terlihat dari rapatnya vegetasi serta puncaknya yang tererosi. Di lerengnya terdapat kepundan kecil yang masih mengeluarkan uap air, fumarol, dan belerang, solfatara. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yakni Hargo Dalam, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumilah. Di setiap puncak menyimpan mitoskan sebagai tempat yang sakral di tanah Jawa. Hargo Dalam diyakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas. Hargo Dumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon. Sementara Hargo Dumilah diyakini merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Konon, gunung ini merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaran. Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan itu dilanggar, si pelaku diyakini bakal bernasib naas. Tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat yakni Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka. Dimulai dari masa akhir Kerajaan Majapahit, 1400 M, pada masa pemerintahan Sinuhun Bumi Nata Brawijaya ingkang jumeneng kaping 5 Pamungkas. 2 istrinya yang terkenal ialah Dara Petak putri dari daratan Tiongkok dan Dara Jingga. Dara Petak melahirkan putra bernama Raden Fatah, sementara Dara Jingga melahirkan putra bernama Pangeran Katong. Raden Fatah setelah dewasa beragama Islam, berbeda dengan ayahandanya yang beragama Buddha. Bersamaan dengan pudarnya Majapahit, Raden Fatal mendirikan kerajaan Demak dengan pusatnya di Gelagah Wangi, alun-alun Demak. Melihat kondisi yang demikian itu, hati Sang Prabu terusik. Sebagai raja yang bijak, pada suatu malam, dia pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Dalam semadinya didapatkannya wangsit yang menyatakan bahwa sudah saatnya cahaya Majapahit memudar dan wahyu Kedaton akan berpindah ke kerajaan Demak. Pada malam itu pulalah Sang Prabu dengan hanya disertai pemomongnya yang setia Sabdopalon diam-diam meninggalkan keraton dan melanglang praja dan pada akhirnya naik ke puncak Lawu. Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan 2 orang kepala dusun yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalam yang setia, 2 orang itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja. Mereka pun pergi bersama ke puncak Harga Dalam. Saat itu Sang Prabu bertitah, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur, aku harus muksa dan meninggalkan dunia ramai ini." Dipa Menggala, "Karena kesetiaanmu kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan wilayah ke barat hingga wilayah Gunung Merapi, Gunung Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara sampai dengan pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala, kau kuangkat sebagai patihnya, dengan gelar Kiai Jalak." Tak kuasa menahan gejolak di hatinya, Sabdopalon pun memberanikan diri berkata kepada Sang Prabu, "Bila demikian adanya hamba pun juga pamit berpisah dengan Sang Prabu. Hamba akan naik ke Harga Dumiling dan meninggalkan Sang Prabu di sini." Singkat cerita, Sang Prabu Brawijaya pun muksa di Harga Dalam, dan Sabdopalon moksa di Harga Dumiling. Tinggallah Sunan Lawu, sang penguasa gunung dan Kiai Jalak, yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya,
kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai amanat Sang Prabu Brawijaya. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Gudang Misteri.